Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk nggak? Udah. Alhamdulillah. Udah siap belum mau belajar? Sudah. Semangat nggak? Semangat. Coba kalau semangat sekarang terus semangat dulu, bisa? Bisa. Ayo bareng-bareng. Tetap semangat. Siap-siap ya belajar? Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tayamum. Nah, menurut kalian tayamum itu apa sih? Mensucikan diri menggunakan wudu. Apalagi? Tidak wudu. Ya, sebagai pengganti Wudu jika tidak ada air. Jadi sekarang buka bukunya coba. Jadi artinya tayamum adalah mengusap muka dan kedua telapak tangan menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Jadi bukan mengusap muka dan kedua tangan bukan debu terus diusap-usapin gitu, bukan ya. Terus di sini ada sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Jadi kalau kita sehat terus tidak ada halangan itu tidak boleh tayamum, harus berwudu. Nah, kenapa kok diperbolehkan tayamum? Yang pertama tidak ada air. Misalnya lagi musim kemarau panjang, terus tidak ada air. Nah, di situ baru kita, tapi ini setelah kita mencari ya. Kalau kita cari-cari dulu. Jadi kita harus usaha mencari air terlebih dahulu. Misalnya di rumah kita tidak ada air nih, kita cari ke tetangga-tetangga kita dulu. Kalau masih ada air yang bisa digunakan untuk berwudu, kita gunakan. Tapi kalau sudah tidak ada air, sudah kita cari kemana-mana, tapi tetap tidak ketemu. Terus waktu sholatnya sudah mau habis, jadi kita terus tayamum seperti itu ya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air. Nah, di sini maksudnya sakit, misalnya tangannya luka atau wajahnya misalnya luka ya, yang anggota wudhu, tapi ketika nanti terkena air akan semakin parah. Nah, terus kita tayamum. Yang ketiga, ada air tapi untuk yang lebih penting. Maksudnya gimana? Ada yang minum. Ya, misalnya untuk minum gitu. Nanti ada air cuma air aqua tapi kita kehausan. Jadi lebih baik untuk minum daripada untuk berwudu. Nah, yang ketiga, sekarang syarat-syarat tayamum. Syaratnya ada apa aja? Yang pertama, Debu yang suci. Jadi debu yang kita gunakan harus debu yang suci, jangan tercampur najis. Terus yang kedua, mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Jadi yang diusap hanya wajah dan kedua telapak tangan, tidak untuk berkumur ya. Terus yang ketiga, menghilangkan najis. Jadi kalau di badan kita masih ada najisnya, itu kita hilangkan dulu. Terus yang keempat, telah masuk waktu sholat. Nah, misalnya kita mau tayamum untuk sholat asar, tapi masih waktu zuhur sudah tayamum, itu tidak boleh. Yang kelima, hanya untuk sekali sholat fardu. Jadi misalnya kalau kita mau sholat zuhur, ya sudah, nanti kita tayamum terus sholat zuhur. Nanti kalau mau sholat asar kita tayamum lagi, nggak boleh ya satu tayamum digunakan untuk beberapa kali sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh. Jadi sekali tayamum, terus misalnya mau sholat sunnah sampai 100 rakaat misalnya, itu tetap
Boleh. Tapi kalau untuk sholat fardu tidak boleh. Harus tayamum lagi ya. Terus lanjut lagi. Sekarang D, fardu tayamum. Yang pertama nih. Niat. Sudah hafal belum niatnya? Belum. Sekarang ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nanti kemudian diikuti, oke? Oke. Dengerin. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayyamuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Bisa? Bisa. Nah, coba sekarang. Ayo sekarang bareng-bareng ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Sudah bisa? Sudah. Terus lanjut lagi yang kedua, memindahkannya. Misalnya kita ambil debu nih, di sini ada debu ya. Kita ambil, terus kita tepiskan dulu, kemudian diusapkan ke wajah. Tetap ya sama seperti wudhu, tidak melebihi, harus rata ya, harus rata. Kemudian yang keempat, memindahkan debu ke tangan. Nah, kita ambil lagi debu, tapi beda tempat ya, jangan sama. Kita ambil lagi debunya, terus kita usapkan ke tangan kanan terlebih dahulu sampai dengan siku, kemudian tangan kiri sampai dengan siku. Usahakan, misalnya kita ambil debu nih, kita ambil debu. Nah, yang 4 jari ini untuk yang atas. Kita ratakan dulu sampai atas. Masih sisa yang bawah kan? Ini untuk yang bawah, paham? Sama juga sebenarnya yang 4 ini untuk atas, terus kemudian ke bawah. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Yang keenam tertib, jadi harus berurutan, nggak boleh kita ambil debu terus tangan dulu, habis itu muka, nggak boleh ya, harus berurutan. Wajah dulu baru tangan, kedua tangan. Sudah bisa atau belum? Sudah. Dan selanjutnya ada sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama membaca basmalah. Nah, gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum itu kita baca basmalah dulu ya. Itu termasuk sunnahnya tayamum. Yang kedua mendahulukan anggota yang kanan. Jadi itu termasuk sunnah, jangan yang kiri dulu. Nggak apa-apa yang kiri, tapi lebih baik kita ambil sunnah mendahulukan yang kanan. Yang ketiga menempiskan debu. Maksudnya tadi waktu kita ngambil debu, kita tepiskan dulu seperti ini ya, baru kita usap. Paham? Paham. Terus selanjutnya ada batalnya tayamum. Jadi tayamum itu juga bisa batal. Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu. Jadi segala apapun yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Contohnya apa yang membatalkan wudhu? Coba contohnya. Hilangnya akal. Ya, hilangnya akal misalnya. Terus apa lagi? Tidur. Apa lagi? Memegang kubur dan dubur. Ya, dengan tangan. Kemudian apa lagi? Memegang anggota yang belum muhrim. Bersentuhan Tangan yang bukan muhrim. Apa? Bukan muhrim ya. Terus kedua, melihat air sebelum sholat. Melihat air sebelum sholat. Jadi tadi misalnya kita udah tayamum ya, kita kan udah cari air, tidak ketemu, terus kita tayamum. Nah, sudah tayamum, kita mau sholat, ternyata ada
air di sana. Tadi kita nggak lihat ada air yang masih bisa kita gunakan untuk berwudu. Berarti tayamumnya batal. Kalau ada air kita harus berwudu. Tapi kalau sudah sholat terus ada air gimana, Bu? Ya nggak apa-apa karena kita sudah sholat. Terus yang ketiga murtad. Apa itu murtad? Ada yang tahu? Keluar dari Islam. Iya, misalnya kita sudah tayamum tapi kita kok aku nggak mau lah jadi orang Islam, aku mau jadi orang Hindu aja. Berarti terus murtad. Berarti tayamumnya tadi batal. Nah itu tadi penjelasan tentang tayamum. Kira-kira sampai sini paham atau belum? Paham? Ada yang ditanyakan? Ada. Apa? Kalau misalnya kita lagi sholat nih, lagi sholat kita melihat ada air, kita bagaimana kalau langsung tetap sholat? Ya, itu sholat aja. Karena tadi kita sudah tayamum, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau diaksahin lagi nanti setelah sholat, misalnya aku pengen berwudu, pengen menyempurnakan sholat lagi, ya nggak apa-apa. Terus wudu, terus sempurnain sholatnya lagi, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau tanya? Tanya, Bu. Apa? Tayamum kalau ketika mandi itu kayak mana, Bu? Tayamum ketika mandi Wajib. ketika mandi wajib. Nanti ya sebenarnya sama saja, tapi pembahasannya kita akan bahas di minggu depan. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Ada? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Sudah. Nah, gimana penjelasannya tadi, udah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kita akan main talking stick. Sudah ada yang bisa atau tahu cara mainnya? Tahu. Nah, Bu jelasin dulu ya. Jadi teknisnya yang pertama ini kita anggap saja tongkat ya, stick. Jadi anggap saja spidol ini sebagai stick. Jadi nanti kita semua nyanyi bareng-bareng ya, nyanyi lagu bebas lagu apa aja. Jadi nanti stick ini kita putar sampai dengan lagunya selesai. Nanti ketika lagunya selesai, terus siapa yang paling akhir memegang tongkatnya, berarti dia harus maju ke depan, harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Gimana? Sudah siap atau belum? Sudah. Kan teknisnya? Nah, kita mulai ya. Ini mau dari mana? Dari sebelah kanan dulu atau kiri dulu? Kanan. Dari sebelah sini. Ya. Oke, sekarang mau nyanyi lagu apa? Cica. Ya udah bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cica di dinding, merah merayap, datang seekor nyamuk, lalu dilangkah. Ayo, semua lebih ke depan. Nah, karena tadi Risma kan yang terakhir megang tongkat, jadi harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, pertanyaannya sebab-sebab diperbolehkannya tayamum apa aja tadi? Coba. Ada 3. Apa aja? Yang pertama, tidak adanya air. Yang kedua, karena berhalangan menggunakan air. Dan yang ketiga, ada air tapi sedikit yang digunakan yang lebih penting. Nah, misalnya untuk minum. Nah, berarti sudah paham ya? Sudah. Halo. Nah, udah ya tadi segala kita main sekali lagi ya. Ya. Dari sebelah ini.
Nah, lagunya mau apa? Potong bebek angsa. Ayo bareng. Mulai 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nyonya minta angsa dan sempat kali. Sorot ke kiri, sorot ke kanan, la 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 la. Sorot ke kiri, sorot ke kanan, la 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 la. Lagi berarti. Lagi sorot ke kiri. Sorot ke kanan, la 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 la. Mbak Indah. Mbak Indah. Ayo kita jangan dilepas dong. Ayo Mbak Indah. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Mbak Indah. Apa saja yang membatalkan tayamum? Aja. Apa? Terus, apa lagi? Adanya air sebelum sholat. Ketiga, kota benar. Nah, gimana? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, ini waktunya sudah mau habis ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi